Ya, lemahnya di sana, penyelesaian konflik, tanah terlantar segera diredistribusikan kepada rakyat. Itu lemah. Berarti Dan suatu hari ketika ada kejadian gitu ya, alat berat mereka itu melakukan land clearing di sawah yang sedang mau panen. Pahit lah yang namanya penggusuran itu. Dan bagaimana orang-orang yang melawan penggusuran di kriminalisasi. penjara, disiksa di penjara, dipukuli dan seterusnya. Dan akhirnya ketakutan mencekam dan banyak hal. Tradisinya gerakan-gerakan masyarakat pedesaan, petani, agraria, dan kelompok miskin perkotaan itu biasanya adalah tradisi mengusung program, kemudian memastikan program itu diadopsi, lalu dijalankan. Jadi relatif tidak terlalu bahwa lebih percaya ini ketimbang ini. Jadi dia naruh agendanya pasti ke semua tempat. Nih tadi gue penasaran nih Bang. 10 tahun nih pemerintah sekarang hampir 10 tahun menjabat gitu dan selalu ngomongin reformasi agraria. Menurut Abang gitu secara yang emang turun langsung di masyarakat, apa sih kebijakan yang benar-benar punya perbaikan di reformasi agraria? Nggak ada? Ada. Oh ada. Oke, Ada. aman berarti. Gimana? Pertama dia membentuk kelembagaan ya, Kementerian ATR BPN. Tadinya dia itu kan bukan kementerian ya. Lalu tata ruang digabungkan dengan pertanahan. Itu adalah langkah baik dan terobosan dan itu memang yang kita dorong juga gitu. Yang kurang itu adalah harusnya planologi kehutanan digabung juga gitu. Sehingga kehutanan itu ya fungsi produksi dan konservasi lingkungan hidup dan kehutanan di sana. Jangan main tanah lah di sana, main bisnis tanah tapi seolah-olah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan main pinjamkan tanah, main di pertambangan, main di apa. Semua orang udah tahu lah, bisnis besar mereka adalah bisnis tanah, tapi covernya lain. Gitu ya. Nah sekarang yang di ATR BPN gitu ya. Bagaimana mereka menjalankan reforma agrarianya? Nah ini yang kurang kenceng. Kurang kencengnya di mana? Karena yang ditargetkan itu kan menyelesaikan konflik, kemudian ke tanah-tanah terlantar, kemudian ke area-area yang bisa diredistribusi. Dia cepatnya di mana? Di sertifikasi. Nah untuk yang ini ya kita fine lah bahwa dia punya. Tapi sertifikasinya punya prestasi, juga running well. Ya kalau prestasi di dalam sertifikasi kita bisa lihat gitu. Meskipun ada banyak temuan-temuan tentang bagaimana mafia tanah bermain di PTSL. PTSL itu namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap gitu. Kemudian bagaimana mereka sudah melakukan PTSL tapi sertifikatnya ditaruh di RW-RW atau di kades-kades supaya rakyat ketika ngambil punya pesen nih. Ada berapalah gitu. Gitu-gitu itu saya kira itu adalah soal-soal yang sifatnya bisa diselesaikan, bukan hal yang substantif tapi penting untuk diselesaikan. Ya, lemahnya di sana, penyelesaian konflik, tanah terlantar segera diredistribusikan kepada rakyat. Itu lemah. Berarti capaian kebijakan Jokowi yang dianggap perbaikan agraria hanya tadi sertifikasi itu. Sertifikasi kalau di ATR BPN. Yang paling buruk di kehutanan. Karena target redistribusi tanah itu paling luas di kehutanan. Dan itu nggak kejadian. Nol. Nol. Nggak kejadian. Mereka selalu bilang, wah tapi kan ada perhutanan sosial. Ya perhutanan sosial lain. Perhutanan sosial itu akses rakyat untuk mengelola hutan. Tapi desa-desa di dalam hutan udah dikembalikan belum? Tanah-tanah masyarakat adat udah dikembalikan belum? Kecil. Targetnya 9 juta, realisasinya nggak nyampe 100.000. Ya itu makanya saya bilang nol. Juga masih banyak kan Bang, maksudnya di tanah-tanah hutan itu, perhutanan itu di tengahnya rumah warga semua masih banyak banget. Banyak banget. Maksudnya gini Bang, ada 19.000 desa yang terisolasi. Ya, dianggap di dalam kawasan hutan atau bersebelahan kawasan hutan. Jadi jangan heran ada nenek-nenek yang nebang pohon di halaman rumahnya,
pohon itu mungkin ditanam nenek moyangnya, tiba-tiba suatu hari dia kena undang-undang pidana kehutanan, ya itu ya kejadian Karena begitu dianggap gitu. ngambil ini Benar. sebenarnya. Gue masuk ini bang, soal pengalaman abang advokasi juga kan ke beberapa konflik-konflik. Maksudnya bisa cerita nggak bang, share pengalaman yang menurut abang satu nih yang paling ini bisa dicontoh nih oleh masyarakat sipil lainnya ketika menghadapi permasalahan soal mafia tanah dan konflik agraria misalnya entah itu lawannya swasta atau negara. Yang kedua adalah pengalaman pahit nih bang, yang abang mikir kok bisa ya ini entah negara atau swasta di negara seperti ini melakukan seperti ini gitu. Iya. Nah itu gimana bang? Saya mulai dari yang pahit aja dulu. Oke, yang pahit. Lo dapat tanpa ya. Iya. Jadi yang pahit itu adalah misalnya di Jambi gitu ya. Ada satu perusahaan swasta yang menguasai tanah masuk ke dalam kategori monopoli. Dia menguasai hampir di 5 kabupaten itu ratusan ribu hektar. Ada banyak sekali kampung-kampung, tanah-tanah, kebun-kebun masyarakat masuk di area dia. Dan suatu hari ketika ada kejadian gitu ya, alat berat mereka itu melakukan land clearing di sawah yang sedang mau panen. Padi itu sudah hampir selesai untuk dipanen, tapi belum waktunya. Bisa kau bayangkan kan ya? Lalu digusur oleh alat berat dan bapak-bapak itu memohon gitu. Kalaupun ini tanahmu, tunggulah 2 minggu lagi. Sampai panen. Sampai panen. Tetap digusur, akhirnya dia tewas di situ. Shock gitu loh. Kena ini alat berat serangan jantung gitu loh, buat apa sedihnya dan lain sebagainya. Saya pernah dengan mata kepala sendiri menyaksikan itu. Jadi pahit lah yang namanya penggusuran itu. Dan bagaimana orang-orang yang melawan penggusuran di penjara, disiksa di penjara, dipukuli dan seterusnya, dan akhirnya ketakutan mencekam dan banyak hal. Jadi apa yang disebut dengan cerita bagaimana orang dikriminalisasi di dalam konflik agraria itu sebenarnya itu bukan karena dia berbuat kriminal, tapi untuk membuat takut orang untuk menyuarakan kebenarannya di situ. Jadi kayak semacam contoh nih, kalau lu macem-macem kayak gini nih gitu lah. Ada contohnya ya. Ada contohnya. Kayak yang terakhir tuh yang paling di Jawa tuh yang Salim Kancil itu ya, yang diderek. Wah. Akhirnya ada pembunuhan dan lain sebagainya itu. Atau ada korban namanya Indra Pelani. Indra Pelani ini oleh security perusahaan itu anak muda, masih 19 tahun. Dia bagian dari orang yang memperjuangkan tanah. Ditemukan besoknya itu terikat, kemudian kepalanya masuk ke air gitu dan tewas gitu ya. Dan hukuman bagi pelakunya sangat tidak adil gitu. Tapi yang sangat mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah kenapa harus menunggu korban dulu untuk orang bisa peduli terhadap masalah itu. Kalaupun orang peduli terhadap masalah itu adalah masalah pidana itu, bukan akar masalahnya. Kenapa tanah-tanah orang itu tidak segera dikembalikan? Kenapa ada peristiwa perampasan tanah? Karena itu adalah akibat, bukan masalah utamanya. Tapi maksud gue, ini bang, tadi cerita itu bang, ada ya teos sebenarnya menurut hasil dari temuan advokasi teman-teman itu di lapangan, pelakunya itu apakah ada unsur negara juga yang ikut terlibat dalam aktivitas tersebut gitu? Pembiaran, paling minim itu pembiaran. Jadi ketika dia memberikan izin, itu kan sebenarnya sudah harus memeriksa ya, bahwa ketika ada tanaman masyarakat, ada kampung, sebenarnya harus dikecualikan. Tapi kan tidak, justru dikawal, justru rakyat akan ditanya, kalian punya izin nggak? Kalian punya surat nggak? Gitu loh. Tapi ini kawasan. Terkadang juga aparat juga intimidasi juga. Iya. Kalau orang tidak punya sertifikat di sebuah tanah, di sebuah wilayah, itu yang salah bukan rakyatnya loh. Negara pernah datang nggak? Untuk melakukan daftar sertifikasi dan memperkuat hak-hak mereka. Kalau negara belum pernah datang, jangan ditanya begitu. Gitu. Jadi harus dibalik cara berpikirnya. Jangan ikut orang kebanyakan. Mereka punya surat nggak? Mereka tahu nggak menduduki tanah apa? Enggak.
negara ngelayanin mereka nggak? Gitu. Sehingga kalau suatu hari, karena itu hak warga negara. Kalau suatu hari mau dipakai orang, mereka mendapat ganti kerugian yang layak atau bisa melakukan hubungan yang setara, kan begitu cara ngaturnya. Oke, tadi itu yang buruknya gitu Bang. Yang bagusnya, manisnya gitu, ada nggak? Yang manisnya itu adalah ketika masyarakat itu selesai, tanah itu dikembalikan kepada mereka, mendapatkan sertifikat, dan itu rasanya kita punya. Di mana tuh Bang? Bisa kasih tahu contohnya nih? Di Batang, Jawa Tengah, gitu ya. Mereka, ya kita merasa bahwa ada arti gitu ya. Di KPA itu setiap tahun itu ada banyak lah redistribusi tanah kepada masyarakat yang bisa diselesaikan gitu ya. Saya dulu ketika Sekjen KPA atau Ketua Dewan Nasional KPA banyak merasakan suasana begitu. Apalagi Sekjen yang hari ini jauh lebih proaktif dan mantep lah dalam menyelesaikan masalah tanah. Tapi pasti semua sama merasakan bahwa ada kemanfaatan gitu ya. Dan ada cara kita menyelesaikan lewat hal-hal yang beradab. Gini Bang, gue sebelum masuk ke situ, gue pengen melihat perbandingan tadi yang pengalaman manis dan pahit itu. Dari pahit ini kan sangat susah nih masyarakat untuk mendapatkan haknya. Sedangkan ini misalnya dianggapnya ya quote on tweet gitu, dipermudah bisa gitu. Maksudnya problemnya di mana nih di dua ini? Apakah lawannya yang problemnya? Apakah yang satu ini manis karena emang lawannya nggak terlalu belum ada penguasaan investor atau segala macam, ataukah yang di sini justru karena udah investor segala macam? Sebenarnya kalau masyarakat kita punya endurance untuk melakukan usaha merebut kembali tanah atau mempertahankan klaim atas tanahnya, itu akan terbuka karena hukum kita sesungguhnya itu memberi peluang mereka memperkuat. Hanya negara nggak mau menjalankan itu. Oke, berarti memang harus didorong terus. Jadi harus didorong. Jadi ada istilah gini, kalau kita mundur sudah pasti kita kalah dan hancur lebur. Tetapi kalau kita maju mempertahankan tanah ini, gitu, masih ada peluang. Masih ada peluang untuk menang ya. Kita tinggal memilih. Jadi pasti orang harus memilih peluang yang mungkin tersedia, meskipun itu jalan yang sangat pahit dan berat gitu ya. Ada yang ditangkap, bahkan ada yang dibunuh dan itu. Jadi maksud saya bukan karena orang-orang yang mendampingi, bukan karena apa, tetapi karena ada elan vital masyarakat bahwa nggak boleh mundur, harus terus maju begitu. Sadar masyarakat untuk berjuang itu ya. Nah ini Bang, gue balik dikit tadi gitu ya kemarin. Tadi gitu kan, ada beberapa unsur aktor dalam mafia tanah gitu. Sedangkan kalau gue lihat di desa kan nih, biasanya kan yang memiliki otoritas itu kepala-kepala desa nih. Apakah ada kepala-kepala desa juga yang bermain sebagai mafia tanah itu sendiri gitu? Maksudnya ini gue pengen ini dong. Ini pengen sedikit bridging ke pemilu 2004 ini ya. Melihatnya gitu, apakah penguasaan dari kepala-kepala desa itu tuh sangat berpengaruh gitu loh. Mereka tuh masih main di mafia tanah. Gini, saya katakan tadi, mereka itu aktor yang ada bandarnya. Tetap ya? Ada bandarnya. Jadi kalau daerah itu sedang diincar oleh pemain tanah besar untuk kawasan industri, untuk perumahan mewah atau perumahan tidak terlalu mewah gitu. Yang penting ada rencana besar di sana atau ada rencana infrastruktur besar melewatin di sana. Biasanya mereka itu adalah aktor yang sedang dimainkan oleh pemain yang lebih besar. Dan sering sekali saya bertemu kepala desa. Kalau saya mihak rakyat, Mas Iwan katanya, sudah didatengin sama aparat mau meriksa dana desa saya. Mau diperiksa tuh kwitansi saya ada sampai aja ke gitu ini. Ya, dicari-cari celahnya ya. Kalau nggak membela mereka. Jadi ada tangan besar yang membuat mereka itu akhirnya harus berbuat gitu. Makanya saya katakan mereka itu ya aktor yang di bawah yang dipakai gitu. Nah, tapi kalau tidak di area wilayah-wilayah yang semacam itu, ya paling mereka ngutip yang melebihi batas. Nah, ngutip melebihi batas itu makanya pemerintah itu kan memberi batasannya 150.000 di luar itu bisa dikenakan tindakan pidana. Kenapa? Ya karena memang peraturan kita juga nggak terlalu jelas. Kan
orang harus mondar-mandir, kan orang harus fotokopi, kan ada materai, kan ada banyak sekali lah gitu tuh. Jadi tapi beritanya gratis gitu loh. Oke, Bang, gini Bang, maksud gue tadi melihat sekelumit nih konflik di masyarakat di desa segala macam gitu. Sampai saat ini Abang masih advokasi kan tuh pasti ya, masih jalan gitu. Sebenarnya para masyarakat di desa sendiri tuh melihat semacam rejim atau pemerintah lah ataupun oke gue ambil ke pemilu deh. Pemilu yang akan datang ini tuh seperti apa? Apakah emang dia masih memiliki harapan dengan pemilu tuh atau ya udah perlu pemilu aja lah, urusan gue konflik ya pasti tetap akan konflik, ataukah emang ada pemilu ini akan menjadi ajangnya para masyarakat desa ataupun ya komunitas ataupun aliansi desa untuk jadi momentum untuk memilih pemimpin yang akan memperjuangkan isu-isunya dia gitu. Harus dibedakan, ketika orang berjanji maka apapun janji itu, sepanjang janji itu bisa menghasilkan suara, biasanya ditelan tuh oleh para kandidat. Oke. Itu udah biasa banget tuh ya? Udah biasa banget kan? Biasa banget tuh. Jadi, dan yang namanya pemilih, dan semua, itu lebih suka disebut punya harapan ketimbang tidak ada harapan sama sekali. Jadi ketemulah di sini ya. Jadi ada orang yang ketika disupport ide, lu harus berjanji begini nih. Apapun janjinya sepanjang ada korelasinya sama pemilih, dinyatakan gitu loh. Yang kedua, yang namanya pemilih lebih suka ada harapan ketimbang dia tidak ada harapan sama sekali. Nah, masalahnya adalah setelah pemilihan. Setelah pemilihan itu apa yang membuat orang itu bisa kita pegang untuk menjalankan apa yang dia katakan. Nah, di sini sebenarnya sesungguhnya apa yang disebut dengan alat tagih dari rakyat itu nggak terlalu banyak. Alat tagih terhadap rencana-rencana yang sudah dia katakan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau benahi gitu ya, ada program yang ditawarkan, lalu bagaimana caranya, bahkan seharusnya kelompok-kelompok itu bilang orangnya, orangnya bagaimana menyelesaikan atau integritas orang semacam ini yang dibutuhkan dan mau menyelesaikannya dalam berapa lama. Kalau nggak semacam itu, maka ya semacam istilah kontrak politik, kontrak hukum aja masih bisa diselewengin. Gimana politik? Ya ini kan politik, bro. Maksudnya gue pengen naik level nih ke masyarakat sipil nih, Bang. Abang sebagai salah satu pimpinan masyarakat, organisasi masyarakat sipil gitu. Melihat pemilu 2024 seperti apa nih, Bang? Di tengah berbagai macam isu ya, adanya penundaan. Ya dibagi dua aja. Ada orang yang berasumsi bahwa pemerintahan hari ini itu mencapai keberhasilan, kemudian dari asumsi itu maka dia kita kategorikan sebagai orang yang menjadi titik berkampanyenya adalah meneruskan. Siapapun orangnya. Lalu ada blok yang kedua yang namanya ini harus berubah. Harus berubah, maka lu di blok mana nih? Bukan di blok mananya, tetapi gini, ada blok yang kedua yang namanya perubahan. Kenapa? Dia kita istilahkan mengantitesa dari kekurangan-kekurangan yang lalu. Boleh sih disebut mensintesa dari kandidat-kandidat yang banyak sebelumnya. Tapi intinya gini, kalau di dua blok itu masyarakat sipil ya pasti akan ke arah dua blok itu. Sederhananya gitu. Nah, cara ngelihatnya apa? Yang paling kurang di zaman rezim ini apa? Kalau kekurangannya adalah penegakan hukum, otoritarianisme menguat dan lain sebagainya, ya kelompok-kelompok yang cenderung sama isu itu ya kita asumsikan akan ke perubahan. Kalau yang menganggap bahwa ada prestasi di dalam ini, di dalam itu dan penting untuk terus dikawal karena belum maksimal, ya pasti di blok perubahan. Siapa-siapa itu ya dirimu investigasi sendiri. Nggak, maksud gue gini ya, maksudnya pasti akan selalu gitu. Apakah ada agenda-agenda dari masyarakat sipil gitu ya? Oke lah, kita khususin ke reformasi agraria gitu. Ada nggak sih agenda-agenda di masyarakat sipil sendiri untuk reformasi agraria menuju 2024 gitu misalnya? Apakah misalnya, oke lah kita dukung ini satu calon untuk tapi bargaining politik membawa tradisinya gerakan-gerakan masyarakat pedesaan, petani, agraria
dan kelompok miskin perkotaan itu biasanya adalah tradisi mengusung program, kemudian memastikan program itu diadopsi, lalu dijalankan. Jadi relatif tidak terlalu bahwa lebih percaya ini ketimbang ini. Jadi dia naruh agendanya pasti ke semua tempat. Oke. Sekarang udah dijalankan seperti itu, Bang? Ya, pasti. Pasti ya? Berarti ke seluruh calon disebar? Ya, karena dia agenda bangsa, bukan agenda kelompok. Gitu. Aduh, ini jawabannya aman banget. Oke, Bang. Udah kayak politisi. Iya. Pertanyaan gue terakhir, Bang. Ini terakhir nih, Bang. Sebenarnya bagaimana konsepsi ideal ya menurut Abang sendiri gitu ya mengenai negara dan reformasi agraria dan yang secara holistik tuh yang tadi gitu bisa memanfaatkan undang-undang agraria itu dengan semaksimal mungkin gitu. Konsep ideal itu seperti apa sih, Bang, sebenarnya? Yang pertama itu konsep idealnya itu mengurangi ketimpangan. Ketimpangan kita itu udah terlalu luar biasa. Jadi usaha-usaha skala besar menguasai begitu banyak, rakyat menguasai terlalu sedikit. Jadi harus dimoratorium tuh usaha-usaha skala besar atau dipotong beberapa yang di area-area yang menimbulkan konflik atau diterlantarkan, atau area-area yang merampas tanah dikembalikan. Lah untuk tanah-tanah yang tersedia itu ya dikembalikan ke masyarakat adat atau dikembalikan kepada rakyat dalam wujud tadi itu usaha-usaha produktif berwujud koperasi modern di mana rakyat yang punya, mahasiswa-mahasiswa yang concern di sana, kemudian pembiayaan juga dikonsenkan ke sana, infrastruktur juga dikonsenkan ke sana, sehingga kita akan melahirkan satu unit-unit usaha modern yang dimiliki oleh rakyat dan anak-anak muda di bidang agraria. Lalu pertanian-pertanian yang gurem-gurem itu sama dikonsolidasikan ulang, diwadahi di dalam satu pertanian yang modern di mana terintegrasi antara produksinya, kemudian saprodinya dan pasarnya terintegrasi, sehingga dia bisa menjadi lagi-lagi koperasi-koperasi pertanian yang modern. Begitu juga di dunia nelayan, sama persis gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan kalau mau melakukan reforma agraria. Biayanya nggak banyak, implikasinya begitu banyak gitu, jutaan orang gitu. Dan tapi kan balik lagi, nggak usah takut, karena kan yang gede-gede itu cuman stop dulu, nggak bisa negara terlalu banyak melayani dirimu, ataupun ya kami akan teruskan layanan yang kayak kemarin, tapi prioritas akan ke sini. Dan yang untuk yang terlantar, untuk yang merampas tanah, untuk yang berkonflik akan diselesaikan dengan prinsip-prinsip pemulihan gitu. Kan suatu hari mereka harus punya hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya. Saya kira kalau negara mau menjalankan reforma agraria yang model moderat begitu saja, sudah luar biasa implikasinya. Berarti tergantung pemimpinnya dong, Bang. Tergantung pemimpinnya, apakah pemimpinnya aware dengan... Memang syarat pertama reforma agraria itu adalah political will. Political will. Political will. Artinya sekarang lemah. Oke. Oke, Bang. Enggak apa-apa. Gue lupa mau nanya ini, Bang. Tips soalnya mafia tanah ini kan karena beberapa teman gue nih, gue lupa nih ketanyain, beberapa teman gue tuh kena juga misalnya kayak soal, apalagi sekarang kan banyak KPR murah tuh, Bang ya. Ini sangat penting nih untuk anak muda tahu gitu ya, bagaimana menentukan developer yang baik, ataupun kita anak muda memilih tanah atau beli tanah di rumah ini agar terhindar dari mafia-mafia tanah ini loh, Bang. Ini karena jadi concernnya anak muda juga nih, isu-isu seperti ini loh, Bang. Kalau mau membeli tanah di dalam prinsip yang disebut dengan perumahan tapak gitu ya, sebenarnya gampangnya gini, paling gampangnya untuk mengidentifikasi, dia itu berani nggak lewat bank yang kompeten ngurus rumah. Kalau dia tidak berani melewati bank yang kompeten ngurus tanah, ini paling gampang dicek ya? Paling gampang, karena kita bisa menaruh harapan itu kalau pengembangnya bermasalah, banknya akan bertanggung jawab ke masalah perikatan jual beli kita.
Atau bank itu paham bahwa HGB induknya sudah ada, tapi belum dipecah-pecah ketika rumah itu hendak dibangun. Tips gampangnya itu, tapi cukup hati-hati karena dengan alasan agama menolak riba gitu ya. Ini lewat orang per orang yang membangun townhouse itu. Cukup hati-hati ya, saya tidak katakan karena seringkali keribetannya di situ ketika mau dipecah, ketika mau balik nama dan lain sebagainya. Dan keribetan itu bukan nggak berbiaya loh, bahkan berpotensi masalah yang lebih besar. Jadi kalau mau beli rumah, saya punya duit nih, nggak mau nyicil dan lain sebagainya, sabar dikit, lewatkan bank, setelah AJB-nya selesai baru lunasi. Baru lunasi. Itu tipsnya ya? Tipsnya. Oh. Triknya ya beli rumah cash. Kalau mau cash ke pengembang yang relatif track recordnya baik. Tapi itu memang pekerjaan yang sangat berat hari ini ya. Apalagi ada kasus Mekarta betul. Itu bukan pengembang kacang-kacang kan. Ternyata masalahnya juga semacam itu. Memang kalau rumah tapak, ini saya katakan, rumah tapak itu relatif lebih bisa kita aman gitu. Aman ya? Tapi kalau rumah apartemen kan HGB-nya di atas HPL atau bukan? Betul. Kan harus dicek. Kalau HGB-nya di atas HPL tuh ya kita harus tahu bahwa kita suatu hari si pemegang HPL nggak mau memperpanjang HGB agak wassalam juga gitu loh. Lalu hak atas satuan rumah susunnya itu semacam apa cara memperolehnya? Karena dia ada tanahnya, ada hak atas satuan rumah susun itu. Jadi yang paling penting adalah aware Bang ya. Maksudnya tahu banyak banget, riset dulu lah minimal ya kalau mau beli rumah, beli apa segala macam, karena banyak banget. Cerewet itu penting. Penting ya. Kalau ya itu bahasa mudahnya. Kalau mereka kan know your customer. Kalau kita ya harus know my operator atau apalah gitu. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apaan. Ya udah. Thank you Bang Iwan udah mau ngobrol-ngobrol nih. Ya. Semoga kita berantas mafia tanah. Bisa hilang lah ya. Sikat ya. Oke. Sampai jumpa di program Dialog selanjutnya. Makasih.